Kembali lagi di SKI TV Makassar bersama saya Nasruddin. Saudara, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melaksanakan seminar hasil penelitian tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 bertempat di Hotel Arya Duta Makassar. Suasana masih dalam mewabahnya virus COVID-19. Seminar ini dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, pakai sabun, dan jaga jarak. Hadir pada kesempatan ini adalah para narasumber, para peneliti, dan beberapa dari utusan perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Seminar ini membahas tentang media online dan pembentukan paham keagamaan siswa, moderasi beragama dalam curriculum, dan pemahaman kebinekaan beserta peserta didik di Madrasah Alia. Dr. Abdul Qadir Masweang, kemudian Padaraku di sanalah aku berdiri, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم ولم يخرجوكم من ديارهم وأخرجوكم من تولوهم ومن يتولهم Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Hadirin sekalian yang saya hormati, dasar hukum pelaksanaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Peneliti. Selanjutnya, Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian Pelebaran dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan dan dalam merumuskan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kegiatan penelitian yang mendukung terciptanya lingkungan yang berkualitas dalam bidang lektur hasanah keagamaan dan manajemen organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil penelitian di bidang pendidikan, bidang bimas dan bidang lektur. Yang selanjutnya, terwujudnya manajemen organisasi yang efektif, efisien dan taat asas.
Yang selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dimohon dengan hormat memberikan pengarahan sekaligus Kiai Haji Dr. Hamzah Harun Al-Rashid. Ada 3 orang narasumber kita di lantai atas karena beliau sudah poso itu, dan dia beliau mengikuti pembukaan ini dengan secara imajiner. Ada Pak Kadir di atas, ada Pak Prof Hamdar, ada Prof Nasir Mahmud juga di atas. Mungkin Prof Kadir Ahmad masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, saudara kandung yang sudah lama menghilang dari Litbang, entah jadi kembali atau tidak. Pak Kasih Pai, Pak Kabid Pai, Pak Dr. Asdi, teman-teman para peneliti dan undangan dari sekolah, dari LSM, dari Ormas Keagamaan Masyarakat, saya ucapkan terima kasih atas antusiasme menghadiri kegiatan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Kami juga undang secara khusus manajer Yayasan Haji Kala, Pak Salman. Kemarin kita ada pertemuan dan tertarik untuk ikut di acara kita. Kami ucapkan terima kasih karena di situasi yang tidak menentu kita masih bisa melakukan kegiatan ini. Sebetulnya kita melakukan kegiatan seperti ini juga agak was-was sebetulnya, karena situasi di luar kita itu belum bisa kita kendalikan secara utuh. Ikut standar operasional prosedur COVID yang dicanangkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan serta tim gugus COVID yang di tingkat nasional. Indikator utamanya adalah kita tidak melepaskan masker dari mengatur jarak, sehingga kemudian kelak kita bisa mengatakan bahwa kalau kita sudah mengikuti SOP-nya dan masih kena, itu berarti masuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pagi ini adalah ujung dari pertanggungjawaban publik para peneliti yang melakukan serangkaian kegiatan intelektual yang disebut penelitian. Karena penelitian apapun namanya tidak bisa berjalan sendirian. Dia pun beberapa konteks riset teman-teman yang bersifatnya di dunia pendidikan, semacam pengawalan sehingga data yang dikonstruksi sedia terus-menerus berada pada posisi dikritik oleh siapapun. Karena peneliti kalau apa kritik mending dengan posisi sebagai orang yang terobjek atau sedang diamati, maka kritik akan muncul. Justru saya tidak menginginkan ada sebuah ibu yang saya muliakan. Pagi ini kita akan mendengarkan atau menyimak 3 tema riset yang secara garis merah sama. Di bidang lektur akan berbicara tentang moderasi beragama dalam perspektif dalam nilai-nilai lokal. Jadi di moderasi beragama dan sedang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Nah, salah satu dari 4 indikator moderasi beragama Kementerian Agama adalah salah satunya kompatibilitas antara keagamaan dan lokalitas. Bahwa nilai lokal itu beriring bersejalan. Jadi kita sebagai orang Indonesia plus sebagai orang Islam. Itu salah satu kekuatan kita umat Islam Indonesia dunia global. Kita mungkin sebagai umat Islam merasa sangat senang ketika Presiden Erdogan mencoba mengembalikan atau mengubah fungsi Museum Hagia Sophia menjadi masjid, dan tanggal 10 Juli yang pada saat kemarin pemandangan Hasan pertama terdengar. Tetapi itu problemnya satu dingin oleh umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia, karena masjid itu oleh Kemalatur dijadikan sebagai museum perdamaian yang menghentikan peperangan, yang perang dingin dan perang panas antara kelompok Kristen dan kelompok Islam di sepanjang sejarah. Sehingga monumen Hagia Sophia itu menjadi semacam monumen perdamaian, dan ketika itu berubah menjadi identitas spesifik kepada satu umat, maka Katolik akhir atau seminar hasil penelitian media online yang menentukan paham keagamaan siswa, kemudian moderasi beragama dalam nilai lokal, dan moderasi beragama dan kalau kesiswaan oleh kebinekaan dalam perspektif siswa dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang koordinator, disilahkan dengan hormat untuk menyampaikan paparan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati ayahanda kami, Dr. Haji Harun Ar-Rasyid MA. Yang kami hormati tim pemuka aku, Dr. Abdul Qadir Masoweang, kemudian tim Profesor Idam. Dan tak lupa pula saya haturkan terima kasih kepada Pak Halilintar yang dengan setia tetap hadir mengawal seminar ini dari tahapan pertama hingga akhir. Terima kasih banyak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fakta sejarah bahwa kita beragam. Dari kawasan Indonesia Timur, penelitian ini dilakukan. Perbedaan suku, agama itu membias, bukan itu. Penelitian ini dilakukan untuk menyisir kearifan-kearifan lokal yang ada di kawasan timur Indonesia. Itu dilatar belakangi dari penelitian ini. Masalahnya yaitu kearifan lokal apa saja yang terdapat dalam masyarakat setempat yang berorientasi pada moderasi beragama, kemudian bagaimana efektivitas beragama dapat diimplementasikan dalam kebijakan. Kajian relevan yang pernah dilakukan oleh tim Leskom juga itu yang di tahun 2019. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim kami yaitu Khasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi di 4 daerah ini, Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Deskripsi fokusnya yaitu moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris. Pak Abdurrahman Arsyad di Sulawesi Selatan berupa badan kota yang mana Pak? Oh iya, yang di ujung Pak Abdurrahman Arsyad. Kemudian yang paling ujung Pak Dr. Muhammad Rais, beliau meneliti di Papua Barat. Kemudian ibu di sebelahnya, kemudian Israfil, mana Pak Israfil? Oh iya, yang di ujung Pak Israfil itu meneliti di sebelahnya Pak Badru Zaman itu meneliti di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Hairunisa mana? Oh iya, Hairunisa itu di Manado, Sulawesi Utara. 10 peneliti kita ini rata-rata mengambil di ibu kota dari madrasah negeri dan ada yang swasta. Rata-rata pertimbangan teman-teman adalah dengan memperlihatkan jumlahnya ya, artinya yang mewakili lah di madrasah di kota. Kemarin di saat proses pengambilan data memang kita agak lama dan memang pada saat itu awal-awalnya kami sampaikan dulu latar belakang. Sekolah madrasah sebenarnya harus mampu menghadirkan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan, menghargai dan menghormati. Sebenarnya menghargai dan menghormati sebuah perbedaan. Terlepas dari sikap siswa yang sepakat atau tidak sepaham terhadap satu agama, teman-teman mencoba untuk mengambil kebinekaan ini dari 4 sudut. Jadi yang biasa mungkin disebut. Pada prinsipnya kita ingin menggali narasi moderasi beragama yang ada dari kearifan lokal melengkapi buku putih moderasi beragama yang sudah di-launching Kementerian Agama. Jadi seluruhnya di situ hanya moderasi beragama dari perspektif agama-agama lokal, agama-agama samawi barangkali. Jadi di situ posisinya penelitian ini. Namun pun begitu sebenarnya kita juga peneliti menjaga positioning kita, jangan sampai kita mengklaim sesuatu itu tidak adaptif terhadap moderasi agama yang sangat positif ini, terus kita menganggap bahwa kearifan mereka tidak mendukung, itu jangan-jangan kita dianggap kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena jangan-jangan nanti kalau peneliti menggali itu kita tidak pulang Pak, kita tidak pulang nanti tadi lokasinya. Persoalan juga itu. Saya terima kasih dari Pak Taufik, ada masukan khusus untuk pembahasan. Memang secara keilmuan saya bukan berasal dari latar belakang yang memiliki konsep penelitian. Dan saya sempat berdiskusi khusus dengan Pak Taufik terkait hal ini. Bagaimana kemudian memposisikan bahasa dari ketinggian maknanya itu kemudian kita coba turunkan dalam konteks pengembangan moderasi beragama. Dan ini sangat positif saya kira karena
Demikian laporan dari Hotel Arya Dita Makassar. Saya Nasruddin, produser lapangan SKI TV Makassar. Tetapi pada gilirannya nanti itu